Shalom sahabat IHK yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memasuki renungan siang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di sela-sela kami bekerja siang hari ini, kami menyisipkan waktu kami mencari Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi berkati kami, jadikan kami anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, juga keluarga kami masing-masing, karena di dalam keluarga ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akan membahas renungan siang kita hari ini, yaitu menghadirkan Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ketiga, Alkitab berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini bukan merupakan satu cerita yang baru bagi kita, bahkan ini adalah suatu kejadian yang sesungguhnya terjadi. Anggur habis. Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi anggur di dalam keluarga yang baru saja dibentuk dalam pesta perkawinan yang ada di Kana. Tuhan begitu perhatian terhadap keluarga, saudara-saudara, maka mujizat yang pertama kali yang Tuhan Yesus nyatakan adalah di dalam keluarga, bukan membangkitkan orang mati, bukan juga mengusir setan, bukan mencelekkan mata orang buta dan menjadikan orang yang lumpuh bisa berjalan, juga mentahirkan orang yang kena kusta. Bukan saudara, tetapi Tuhan Yesus sungguh amat sangat perhatian kepada keluarga. Karena itu hari ini saya juga percaya dan yakin bahwa keluarga kita juga diperhatikan oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita. Sekali lagi ini istilah yang berkaitan dengan keluarga. Saudara tidak bisa menelan mentah-mentah. Saudara harus banyak belajar. Alkitab begitu banyak menekankan dan banyak menyoroti tentang keluarga. Jadi Alkitab sangat menyentuh keluarga dan Allah fokus di dalamnya. Jika Allah sungguh-sungguh ada di tengah-tengah keluarga, tentu saja ada surga di dalam keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengungkapkan bahwa surga bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Lalu bagaimana supaya Tuhan Yesus hadir dan menyatakan suasana surga di dalam keluarga kita? Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita harus berkata bahwa di dalam keluarga kita itu harus ada Tuhan. Kita harus undang Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga kita. Supaya ketika keluarga kita mengalami persoalan, ada sesuatu yang harus diurai dalam keluarga kita, maka Tuhan hadir dan mengubah yang ruwet, yang tidak baik menjadi baik. Setiap keluarga pasti ada persoalan, tetapi ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, maka setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Saudara bisa membayangkan, air saja diubah Tuhan menjadi anggur, apalagi hanya sekedar persoalan yang biasa. Persoalan yang biasa, persoalan yang sedang, bahkan persoalan yang besar sekalipun. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli, dan Tuhan Yesus juga siap menolong keluarga kita untuk menikmati anugerah Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita lakukan supaya Tuhan Yesus hadir dan mengubah suasana keluarga kita menjadi lebih baik lagi adalah mari kita menyadari bahwa kita adalah terbatas. Keluarga kita juga terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Kalau kita yang terbatas, lalu menghadirkan Tuhan yang tidak terbatas, maka keterbatasan kita ini diganti oleh ketidakterbatasannya Tuhan. Pada waktu keluarga kita ada hadirat Tuhan. Pada waktu keterbatasan kita diganti oleh keterbatasannya Tuhan. Percaya dan yakin dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya berkat secara materi yang Tuhan berikan. Bukan hanya
berkat secara rohani yang Tuhan juga berikan. Itu pasti. Tetapi melengkapi semuanya itu, Tuhan juga memberikan perlindungan kepada keluarga kita. Dilalukan Tuhan daripada yang jahat, dilalukan Tuhan daripada santet, pelet, mantra, guna-guna, dan seterusnya. Sebab ada Tuhan. Tuhan adalah terang di dalam keluarga. Gelap tidak akan pernah bisa mengalahkan terang, tetapi terang selalu mengalahkan kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Sekarang kami mau bersukacita sebab kami akan undang Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kami, dan pasti keluarga kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan siang hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat juga beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.